A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa revolusi kalau kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas segala limpahan hidayah, inayah, taufik dan nikmat karunia yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu untuk agenda strategis saya kira di forum ini pada acara musyawarah wilayah kedua ya, DPW PPMI Provinsi Jawa Barat. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, kepada sang revolusioner yang sesungguhnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua pejuang-pejuang Islam, baik dari kalangan buruh, kalangan mahasiswa maupun elemen yang lain, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih berperadaban. Jadi karena abangda kita Bang Egy Sujana tidak hadir, saya izin mewakili beliau nih. Jadi saya itu selalu terinspirasi dengan Bang Egy kan, kegigihannya dan keberaniannya. Jadi biasanya Bang Egy punya ciri khas. Ya, jadi bertakbir kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden Kecil. Gubernur Kecil. wali kota Kecil. kita juga kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi para narasumber, para penanggap, wabil khusus kepada abang kita, kepada kakanda kita Bang Tamsil Lindrung, yang juga ternyata beliau adalah salah satu pendiri ya PPMI di awal-awal. Tadi saya dengar beliau pernah menjadi sekjen pada masanya Bang Egy Sujana, menggantikan Bang almarhum Bang Nuski ya. Insya Allah Allah memberikan surga kepada almarhum Bang Nuski ya, yang juga ternyata Bang Nuski, kemudian Bang Tamsil, kemudian Bang Egy sangat dekat dengan HMI. Bang Egy itu sebagai pendiri dan salah satu pendiri dan pelopor, dan juga tercatat sebagai sebagai ketua umum ya, sebagai ketua umum pengurus besar HMI MPO yang pertama periode 1986 sampai 88. Lalu kemudian waktu itu sekjennya adalah Bang Musti juga. Kemudian pasca Bang Egy digantikan ketua umum PBHMI periode 88-90 adalah Bang Tamsil Lindrung. Jadi tidak perlu kaget kalau kemudian saya sebagai aktivis tadi, juga sebagai ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam MPO, hadir di sini dalam rangka untuk menyemarakkan dan memberikan semangat bersama untuk perubahan. Karena dari segi
semangat juang. Kemudian saya pikir juga banyak aspek yang lain yang kemudian bisa mempertemukan dalam medan juang untuk perubahan antara HMI dengan PPNI itu sendiri. Makanya izin ini Kakanda moderator, saya mau kritik ini Kakanda ya, sedikit. Jadi tadi di awal mencoba untuk mengatakan bahwa mahasiswa itu yang berjuang melakukan perubahan, kira-kira begitu ya. Itu benar, itu fakta sejarah. Tapi dalam keyakinan dan dalam pengamatan saya bahwa mahasiswa, pemuda, pelajar nggak bisa berjuang sendirian. Dia nggak bisa berjuang sendirian sebagai middle class, sebagai kelas menengah yang tadi sibuk dengan belajar, sibuk dengan diskusi, yang di sana terjadi diskursus yang luar biasa. Lalu kemudian ada ide-ide cerdas, ide-ide revolusioner yang dilahirkan. Tapi tidak cukup hanya dengan variabel mahasiswa sendirian. Tentunya harus melibatkan elemen-elemen gerakan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah kekuatan pekerja atau kekuatan buruh. Ini sangat penting untuk kita bangun, sangat penting untuk kita sadari bersama. Nah, di samping juga membangun kolaborasi gerakan dengan petani, dengan kaum miskin kota, dan kelompok-kelompok marginal yang termarginalkan oleh sistem yang ada, oleh permufakatan jahat yang ada, bahkan sampai hari ini. Nah, ini penting untuk kita galang terus. Jadi saya ingin meralat sedikit ya, bahwa mahasiswa sebagai entitas kelas menengah, sebagai entitas middle class, tidak bisa berjuang sendirian, karena sejarah juga membuktikan itu. Bahkan saya ingin cerita sedikit sebelum masuk pada tema diskusi kita atau tema dengar pendapat siang hari ini, bahwa di dalam sejarah peradaban kemanusiaan ini mungkin nanti saya agak nyinggung sedikit perspektif Marxian ya, walaupun saya pastikan bahwa saya bukan seorang Marxis, karena kita pasti menolak itu. Tapi bahwa tidak bisa dipungkiri juga. Makanya saya sangat bersyukur dengan hadirnya PPNI, yaitu Persaudaraan Pekerja Muslim. Ada muslimnya, berarti spiritnya adalah spirit Islam. Spiritnya adalah spirit yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, jadi dalam sejarah pergerakan perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia itu tidak bisa dipungkiri, sangat besar keterlibatan pekerja, sangat besar keterlibatan buruh. Contoh, revolusi Prancis itu ada keterlibatan buruh, keterlibatan pekerja. Kemudian ada ya termasuk revolusi industri. Kemudian ada revolusi Bolshevik misalnya, yang dipelopori oleh kelompok-kelompok Bolshevik yang berhaluan pemikiran komunis 1917 di Rusia, di Uni Soviet, itu juga melibatkan buruh. Nah, kemudian saya yakin bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang, itu juga tentunya pasti melibatkan kolaborasi antara pekerja, petani, kemudian santri, pelajar, pemuda, dan elemen-elemen bahkan kiai yang ternyata semuanya memiliki spirit semangat Allahu Akbar tadi. Makanya sangat bersyukur dengan hadirnya Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ini akan mewadahi, tentunya akan mewadahi kepentingan-kepentingan pekerja buruh muslim dimanapun berada.
Kita nggak perlu takut lah, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu malu-malu bicara tentang Islam hari ini. Bicara tentang kepentingan buruh, kepentingan kaum muslimin. Kenapa? Karena yang pertama secara demografi, teman-teman sekalian, negara kita ini adalah negara yang 80% kurang lebih itu mayoritas muslim. 80% muslim. Kemudian kita juga adalah negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lalu yang mengherankan, masih ada kelompok-kelompok Islamophobia yang seolah-olah mengajari kita umat Islam di Indonesia ini tentang persaudaraan, tentang toleransi, tentang tenggang rasa, tentang hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain. Kelompok-kelompok Islamophobia itu seolah-olah masih mengajari kita. Padahal kurang lebih 76 tahun Indonesia merdeka dan bahkan hadirnya Pancasila, ya kan, yang sebelumnya Piagam Jakarta, lalu kemudian sila pertama dihilangkan 7 kata, itu karena ada kebijaksanaan dari para ulama pada waktu itu yang mencoba untuk menghargai saudara-saudara kita non muslim. Kenapa kemudian hari ini seolah-olah ada gerakan, ada upaya untuk terus mendiskreditkan kepentingan Islam untuk benar-benar menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin di negara kita. Nah, ini harus kita lawan kelompok-kelompok Islamophobia ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya kira pertemuan-pertemuan seperti ini sangat menarik ya. Jadi kalau belajar dari pesan-pesan Khos Cokro Aminoto, guru bangsa kita ya. Jadi zaman dulu itu dalam rangka untuk melawan penjajah, melawan orang-orang yang berkhianat terhadap rakyatnya sendiri dari kalangan pribumi, maka konsolidasi umat itu sering dilakukan yang disebut dengan Vergadering kan, pertemuan-pertemuan akbar, konsolidasi akbar. Nah, itulah juga yang saya kira mengantarkan saya sebagai representasi HMI, sebagai representasi mahasiswa, sebagai representasi pelajar dan pemuda hadir di sini. Kenapa? Saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita bekerja sama. Nggak bisa gerakan untuk perubahan Indonesia yang lebih beradab, Indonesia yang lebih baik, terutama dalam menatap usianya 100 tahun di 2045, itu dilakukan gerakan itu secara parsial. Nggak bisa gerakan itu dilakukan secara masing-masing. Harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Kenapa? Karena sejatinya kita punya visi, kita punya misi, kita punya kegundahan, kita punya kegelisahan yang sama, kita punya penderitaan, kita punya nasib yang sama. Nah, sehingga bagaimana penderitaan yang sama, kegundahan yang sama itu dituntaskan dengan perjuangan bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, makanya tadi jangan heran kalau Den Wahidin, kemudian Kanda moderator Bang Lili mengatakan saya sering ya aksi bersama dengan teman-teman PPNI. Karena sudah saatnya. Jadi gerakan mahasiswa tidak boleh eksklusif, tapi dia harus inklusif, dia harus terbuka. Bahkan karena dia mungkin katakanlah punya waktu yang lebih banyak untuk membaca, untuk berdiskusi, untuk berdialektika pada aspek-aspek pemikiran. Nah, apa yang dihasilkan sebagai sebuah ide brilian, autentik, didistribusikan ke teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Nah, saya melanjutkan. Kalau tadi saya cerita tentang sejarah revolusi, ya, termasuk bicara soal Bolshevik. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Revolusi, perubahan mendasar, keluar dari kezoliman, minal zulumat ila nur, dari kezoliman menuju kepada cahaya Islam, itu sudah dilakukan sejak jauh hari oleh baginda Rasulullah bersama dengan para
sahabat-sahabatnya. Siapa yang melawan pada waktu itu? Pada waktu berjuang di Mekah, melawan orang-orang kafir jahiliyah Quraisy. Siapa? Baginda Rasulullah ditemani oleh siapa? Oleh anak-anak muda kan? Oleh anak-anak muda, oleh kelas-kelas mustadafin, kelas-kelas menengah ke bawah. Ya tentu juga tetap ada yang kelas menengah ke atas yang revolusioner. Nah itu saya kira hari ini pelajaran sejarah yang penting untuk kita contoh, bahwa tetap ada orang-orang seperti misalnya Bang Tamsin Indung dan masih banyak yang lain perlu kita identifikasi yang sejatinya punya semangat juang yang sama dengan kita. Nah ini yang penting untuk kita kolaborasikan, penting untuk kita galang kekuatan itu. Kita nggak boleh bergerak secara sendiri-sendiri. Nah apalagi buruh. Tadi kita sudah dihadapkan dengan Omnibus Law yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Respon publik terutama mahasiswa, pelajar, buruh itu bisa kita saksikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata regulasi itu, undang-undang itu tetap saja disahkan. Nah, lalu kita bertanya, DPR ya, kemudian pemerintah sebagai pihak eksekutif, kemudian lembaga yudikatif kita, sebenarnya itu hari ini berpihak pada siapa gitu loh? Apakah berpihak kepada kepentingan rakyat mayoritas yang di dalamnya ada buruh, ada petani, ada kaum miskin kota, ada mahasiswa, ada pelajar, atau berpihak kepada kepentingan-kepentingan borjuasi, kepentingan-kepentingan kapitalis, kepentingan neolit, iya kan? Nah, tentu ada banyak lagi soal undang-undang minerba. Nah, termasuk nanti kita akan bicara ini. Jangan sampai isu atau wacana amandemen justru menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang ingin menggagahi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya atas nama demokrasi, tapi kemudian justru menyengsarakan rakyat. Makanya menurut saya, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan sekalian, kalau saya ditanya apakah sepakat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, saya ingin mengatakan bahwa kalau amandemen itu benar-benar dilakukan sejatinya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kehormatan, kedaulatan, harga diri bangsa dan negara kita, untuk kesejahteraan rakyat kita, kenapa tidak? Kan gitu. Karena kita tahu bersama bahwa pemerintah kita hari ini, penyelenggara negara kita hari ini masih tebang pilih, masih setengah-setengah di dalam menjalankan konstitusi kita. Sebuah contoh misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Bahwa kekayaan alam kita, bumi, air, dan semua yang ada di dalamnya itu untuk siapa? Kalau amanah Undang-Undang Dasar ya untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Tapi berapa jumlah penduduk miskin kita di negara kita hari ini? Kurang lebih 27 juta. Dan ada hampir 100 juta yang terancam miskin dari populasi kurang lebih 270 juta jiwa, data terakhir penduduk negara Republik Indonesia. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata, kan gitu. Itu berdasarkan BPS, teman-teman sekalian. Belum lagi ditambah dengan menumpuknya hutang luar negeri yang mengancam kedaulatan, mengancam kehormatan bangsa kita. Karena kita tahu sejak dulu yang namanya politik hutang luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara adidaya terhadap negara-negara dunia ketiga, negara-negara miskin itu sejatinya untuk semakin mencengkram, bukan menyelamatkan, tapi semakin mencengkram negara kita. Hari ini hutang kita sudah lebih kurang 6
6.500 triliun, kurang lebih 6.500 triliun. Belum lagi ditambah dengan akumulasi hutang dari swasta, dari BUMN yang jumlahnya kalau saya tidak salah kurang lebih ya mencapai 12 ribuan triliun lah kurang lebih. Bahkan dikatakan bahwa hari ini per satu orang itu sudah menanggung hutang lebih kurang 23 juta satu jiwa. Nah, yang mengutang siapa? Lalu kemudian yang membayar hutang, yang dibebani dengan hutang itu siapa? Ini kan lucu negara kita ini. Mestinya kita harus berani dong mengatakan bahwa presiden kalau menghutang itu harus jangan pakai nama rakyat, kan gitu. Karena kita juga tidak merasakan kok manfaat dari hutang itu, betul nggak? Iya. Saya berikan contoh biaya pendidikan kita. Saya beri contoh, saya kuliah hari ini. Biaya pendidikan itu di kampus negeri tidak kurang dari antara 7 sampai 15 juta per semester. Saya untung saya beasiswa. Ya. Tapi walaupun saya dapat beasiswa, saya tetap melawan. Itu yang paling penting. Nah, karena bukan karena saya menjilat saya dapat beasiswa, tapi ada kompetensi yang lain kan? Nah, mungkin itu. Nah, jadi iya, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun itu pahit, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya misalnya uang kuliah 13.500.000 per semester. Mohon maaf dengan segala hormat, bisa nggak anak-anak dengan segala hormat ini ya, kalau pendidikan itu berpihak, ya kan? Iya, ini sudah dijawab lah. Saya nggak berani mengatakan itu. Bisa nggak? Tentu sulit. Lalu bagaimana amanah konstitusi, ya preambul kita, pembukaan kita Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanahkan kepada penyelenggara negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu variabelnya adalah SDM, sumber daya manusia kita. Makanya jangan heran kalau kemudian pemerintah kita sangat welcome terhadap pekerja-pekerja Cina, kan gitu, iya kan? Karena mungkin mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mencerdaskan bangsa kita. Nah, ini pelanggaran konstitusi juga saya kira. Nah, itu banyak pengangguran tapi justru mendatangkan pekerja Cina, padahal yang datang itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang juga bisa dikerjakan oleh pribumi kita. Saya tahu betul, teman-teman sekalian. Nah, inilah dinamika, inilah keadaan yang timpang yang kita saksikan di negeri kita hari ini. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai demokrasi, oke lah, sebagai keberhasilan daripada reformasi 1998, di mana menumbangkan penguasa yang otoriter, penguasa yang diktator, rezim Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun berkuasa. Yang bergerak tadi saya kira sudah saya katakan bukan hanya mahasiswa, tapi ada buruh, ada kelompok-kelompok gerakan yang lain yang punya kesadaran yang sama bahwa kediktatoran ini tidak bisa dibiarkan bertahan berlama-lama. Ada kegelisahan, ada tangisan yang sama soal korupsi, kolusi dan nepotisme, ya kan? Kemudian supremasi hukum yang tidak tegak, ketimpangan di dalam penegakan hukum, kemudian kemiskinan, dan masih banyak yang lain. Kurang lebih 23 tahun kita menikmati iklim yang katanya iklim demokrasi, rezim reformasi yang meninggalkan Orde Baru. Tapi apakah supremasi hukum, apakah keadilan, apakah penegakan hukum itu masih
Apakah sudah terwujud hari ini? Masih belum kan? Tadi contoh-contoh disebutkan itu. Iya, masih terjadi ketimpangan. Hukum justru sangat jelas dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan-lawan politik kekuasaan. Fakta kok. Ada yang bilang tidak, coba. Ini fakta, kan gitu. Betul nggak? Iya. Jadi hukum kita hari ini itu masih tumpul, benar-benar tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, terutama kepada kelompok-kelompok kritis. Belum lagi ada gerakan buzzer, ya, yang saya yakin memang sengaja dimobilisasi sedemikian rupa untuk menyerang orang-orang yang kritis, ya kan? Orang-orang yang kritis terhadap keadaan, terhadap kebijakan, terhadap kerja-kerja kekuasaan hari ini, dengan berbagai macam pola, dengan berbagai macam caranya, untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok kritis ini. Itu yang terjadi. Nah, apakah fakta ini yang kita sebut dengan demokrasi? Belum lagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Tadi abang kita, Bang Tamsil, kemudian kita semuanya juga bisa menyaksikan di masa COVID, gitu ya, di masa pandemi ini. Nggak tahu kalau di Majalengka levelnya level berapa. Kalau di Jakarta informasi terakhir level 3, kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Majalengka. Nah, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, justru ada informasi yang miris di mana sebahagian pejabat-pejabat negara itu kekayaannya naik, ya kan? Kekayaannya naik. Mestinya kan harus ada kegelisahan, harus ada keprihatinan gitu, ya kan? Nah, ini perlu ditelusuri nih. Naiknya itu karena apa? Ini perlu ditelusuri oleh kelompok buruh, oleh mahasiswa. Jangan sampai terjadi pula seperti yang dilakukan oleh Juliari Batubara, gitu ya, oleh siapa namanya, Edi Prabowo, yang diamanahkan sebagai menteri, terutama menteri sosial, Juliari Batubara, tapi korupsi dana bansos. Setelah itu nangis-nangis juga minta untuk mendapatkan dispensasi hukum yang seringan-ringan. Ini ada apa? Ini moralnya taruh di mana? Kan gitu. Nah, sehingga begitu banyak fakta, begitu banyak realitas di berbagai macam dimensi, pendidikan, dunia ketenagakerjaan atau bidang ketenagakerjaan, kemudian ekonomi, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya yang timpang hari-hari ini. Timpang di bawah negara yang berdalih demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Kalau Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya apa? Artinya kedaulatan rakyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu nggak akan mengubah nasib kalian para guru, ya kan? Allah itu nggak akan mengubah nasib kalian para petani. Allah itu nggak akan mengubah nasib kalian para mahasiswa dengan pendidikan yang berbiaya mahal, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kalian berjuang untuk mengubah nasib kalian sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jadi Allah itu sejatinya sangat humanis dan sangat, Islam itu sejatinya sangat demokratis. Iya kan? Sangat memberikan ruang kepada hambanya, kepada pemeluknya untuk berjuang, berikhtiar di dalam apa? Di dalam kebenaran. Ini saya mau bicara tentang satu hadis baginda Rasulullah untuk menyemangati para guru, dan saya ingin menyampaikan apa sih tafsir sabar itu, gitu ya. Jadi Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tapi apa sabar itu, gitu loh, ya kan? Sabar itu apakah kalau Anda ditindas, Anda hanya nerimo saja, kata orang Jawa, gitu kan? Ya Allah, saya ditindas, ini takdirmu, kan gitu kira-kira. Apakah begitu sabar itu? Ya kan? Padahal
Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan penindas dengan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang ditindas dan tidak melawan, itu sama-sama menggunting-gunting keadilan, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kata baginda Rasulullah ini dalam sebuah hadisnya, ya, ini hadis yang yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Majah, hadis sahih ya. Jadi baginda Rasul mengatakan begini, "Uqtu al-ajira ajrahu qabla ayya jifa araq." Apa artinya? Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Jadi Islam itu lebih revolusioner, ya kan? Islam itu lebih sosialis daripada gerakan-gerakan sosialisme. Iya kan? Islam itu lebih revolusioner, lebih berpihak kepada buruh. Kenapa? Karena baginda Rasul mengatakan bahwa berikan hak pekerja-pekerja itu, ya, berikan hak-hak buruh itu sebelum keringatnya kering. Nah, kalau kita menggunakan teori nilai lebihnya Karl Marx dalam Das Kapital, ya, itu ya penindasan buruh hari ini terjadi. Saya nggak perlu jelaskan itu, ini pakarnya, ya, Dan Wahidin. Tadi sudah diberikan semangat. Kalau mau kajian itu sesi khusus gitu ya. Nah, tetapi saya tidak mengajarkan Marxisme. Saya menentang Marxisme, ya. Saya menentang ajaran Marxisme. Apalagi kalau kemudian dia menjadi ideologi. Nah, kita sudah punya Islam kok yang sangat sempurna, yang sangat perfect. Nah, kemudian betul tadi kata Dan Wahidin bahwa negara kita ini berhutang budi dengan para pekerja, berhutang budi dengan para buruh. Bayangkan saja kalau kemudian para buruh di seluruh Indonesia yang jumlahnya 180 juta, luar biasa itu, ya, 180 juta mogok, ya kan? Apakah tidak terjadi kerugian besar bagi negara kita? Jadi kehadiran buruh itu menopang distribusi atau sirkulasi perekonomian yang ada di negara kita karena mereka bekerja di berbagai sektor. Nah, ini teman-teman sekalian, karena sudah diberikan kode 3 menit lagi, maka poin penting terkait dengan membincang wacana. Ini kita membincang wacana, kan gitu ya? Membincang wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 dan Presidential Threshold untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Saya kira saya sepakat ya. Kalau pemerintah, kalau DPR, karena ini kan ranahnya DPR. Kalau DPR, MPR masih menggunakan dalih demokrasi, kedaulatan rakyat, maka jangan dong kemudian ada skenario, ya. Ini saya pikir permufakatan jahat juga, gitu kan? Karena kita tahu lah komposisi, ya. HMI itu independen, ya. Independen itu apa? Independen itu berpihak kepada kebenaran. Itu independen. Jadi saya tegaskan bahwa semangat juang, semangat pergerakan yang diusung, yang didasari, yang dipijaki oleh himpunan mahasiswa Islam, baik secara organisatoris maupun secara pribadi oleh kader-kadernya dimanapun berada, adalah semangat independensi. Apa itu independensi? Berpihak kepada kebenaran. Dalam perspektif Islam, kebenaran yang sejatinya, kebenaran itu adalah al-haq. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dijadikan pedoman adalah turut pada Al-Quran dan hadis. Makanya dengan siapapun HMI bisa berkolaborasi selama itu berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Indonesia ini sudah menjadi tatanan masyarakat ideal? Belum. Iya kan? Buktinya ketimpangan masih terjadi, demokrasi masih dikhianati. Bagi saya bahwa salah satu bentuk pengkhianatan demokrasi yang sesungguhnya adalah pembatasan, ya,
ambang batas 20% presidensial threshold itu. Kenapa? Ya kita tahu lah dengan segala hormat ya, karena ini sudah menjadi perbincangan di warung kopi. Partai politik itu hari ini ya tidak bisa, menurut saya, dengan segala hormat ini, dengan seluruh kader-kader partai dimanapun berada, kita tetap berharap bahwa kembalikanlah semangat partai politik itu pada jalur yang benar sebagai saluran politik yang sesungguhnya, politik untuk perjuangan rakyat, ya kan, bukan untuk kepentingan kelompok masing-masing. Ini kan perbincangan di warung kopi, bos, ya kan, dimanapun Anda berada itu menjadi perbincangan di warung kopi, gitu loh. Nah, sehingga wajar saja kalau kemudian guru, mahasiswa, pelajar hari ini sangat sudah hilang kepercayaan dengan partai politik, apalagi dengan melihat komposisi yang ada di DPR hari ini, ya kan? Hanya 2 yang oposan, dan itu saya yakin juga setengah-setengah semangatnya. Ini kita nantangin para oposisi yang ada di DPR, ya kan? 2, ya kan? Harus berani dong, kan gitu. Kenapa? Karena sebahagian besar sudah dikuasai oleh oposisi pemerintah, sehingga wajar saja kalau ada 9 hanya menjadi apa? Menjadi tukang stempelnya saja Jokowi, kan gitu. Kan itu yang terjadi, bos. Nggak punya marwah, padahal dia lembaga legislatif, ya kan? Lembaga tinggi negara yang ngawasin kinerjanya presiden. Kalau salah ente tegur presiden, berikan somasi, tapi enggak kan? Hanya menjadi, dari gesturnya aja kita bisa lihat kok. Baru gestur bisa kita lihat, apalagi berani mengeluarkan satu regulasi kebijakan yang itu dikatakan tidak kalau itu bertentangan dengan, enggak sama sekali bisa kita lihat. Jadi gimana caranya kita bisa berharap dengan negara dengan sistem yang seperti ini, gitu loh. Belum lagi lembaga hukum. Jadi demokrasi yang trias politika itu nggak berjalan dengan efektif. Makanya ketika HMI, ketika saya mengatakan revolusi, itu yang punya dasar, ya kan? Punya argumentasi. Nah, tentu revolusi yang kita maksudkan adalah revolusi yang humanis, ya kan? Revolusi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tapi mungkin ini perbincangan yang alot gitu ya. Pada prinsipnya bahwa kita benar-benar memanfaatkan momentum ya. Jadi kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan perwakilan daerah, perwakilan rakyat seperti Bang Tamsil Lindrung. Saya yakin masih banyak yang lain. Harapan kita kalau kita bicara tentang struktur negara hari ini, dalam ketatanegaraan di sana ada DPD. Ya, bagi saya DPD masih bisa kita harapkan karena non partisan dan kemudian benar-benar menjadi perwakilan daerah. Nah itu. Jadi kita berharap orang-orang yang punya visi dan misi dengan perjuangan rakyat seperti Bang Tamsil dan masih banyak yang lain, ini penting untuk kita galang, untuk kita selalu bersatu padu untuk benar-benar menciptakan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, amandemen selama itu untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak? Makanya kita nggak boleh biarkan. Teman-teman buruh harus mengkaji tuh undang-undang dasar, ya kan? Mahasiswa juga, saya sepakat tadi. Ngapain sih? Mestinya harus ada perubahan secara mendasar. Forum-forum di DPR MPR itu hadirkanlah para buruh, hadirkanlah para mahasiswa yang bergerak atas nama idealisme, yang bergerak atas nama moral, gitu loh. Jangan terkesan sangat eksklusif. Ente semua ini ngurusin negara, ngurusin 270 juta rakyat, ya kan? Kenapa rakyat kok seperti terkesan dihalang-halangi? Nah, ini sebenarnya kepentingan siapa? Inilah bagi saya kerancuan-kerancuan yang terjadi di bangsa kita. Sekali lagi bahwa pada prinsipnya ketika amandemen itu benar-benar untuk mengangkat harkat martabat derajat negara kita dan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, maka kenapa tidak? Tapi kalau amandemen itu ya dimanfaatkan untuk perpanjangan presiden,
3 periode, ya kan? Apalagi dengan melihat kepemimpinan Jokowi yang sudah seperti sana, masa mau dipertahankan, ya kan? Bodohlah kita sebagai rakyat. Terus terang. Kemudian apa namanya? Penundaan pemilu dan sebagainya, ya kan? Ya bagi saya itu harus kita lawan. Berarti ada kepentingan permufakatan jahat di situ. Saya kira demikian ya sebagai aspirasi dari mahasiswa, sebagai aspirasi dari HMI, dari pemuda. Mudah-mudahan kolaborasi ini, perjuangan bersama ini selalu terus dilakukan, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus mati dalam perjuangan ini, kata beliau tadi, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.